membaca hadis-hadis daripada Rasulullah SAW di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali, tetapi beliau dinamakan itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau secara bahasa Arab, Ibnu Hajar adalah artinya Ibnu anak laki-laki. Ibnu Hajar adalah batu, jadi anak batu. Ternyata di dalam nama ini ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau adalah anak yang sangat pintar ketika dia masih kecil. Tetapi berjalannya waktu ketika beliau dewasa, dengan banyaknya musibah yang hadir dalam hidup beliau, yaitu kehilangan orang tua, beliau sempat kehilangan ingatan yang kuat, melemah hafalannya. Jadi pernah suatu ketika di dalam kelas, ya beliau ketika hilang kecerdasannya sebentar itu di kelas, saya tidak paham. Akhirnya suatu hari beliau merasa futur, merasa sedih sehingga keluar dari kelas. Pergilah beliau keluar. Takdir Allah waktu itu adalah turun hujan, karena ada maksud di kisahnya dari takdir Allah juga menentukan. Ketika dia keluar dari kelas, hujan turun sehingga beliau singgah di satu tempat, di suatu gua. Akhirnya beliau berhenti di situ dengan hujan yang deras. Akhirnya beliau terdengar suara rintik jatuh air ke batu. Akhirnya dicarilah sumber suara tersebut. Dicari beliau, karena beliau menemukan ada air yang netes ke batu. Kayaknya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun kayaknya di gua tersebut. Air tersebut jatuh tiap kali hujan, sehingga batu yang bekas dijatuhi air tadi itu berlubang. Akhirnya muncullah hidayah Allah di situ. Terpikirlah dia, batu yang keras saja, batu yang sangat keras ini saja mampu berlubang karena setetes air yang terus-menerus jatuh. Akhirnya dia pulang berdiskusi kepada gurunya. Akhirnya gurunya menasihatinya, menyemangatinya bahwa keistiqomahan itu sangat penting. Gurunya mengatakan keistiqomahan itu sangat penting. Lihatlah air tersebut, air yang sangat lembut jatuh ke batu yang sangat keras, tetapi diulang berkali-kali, akhirnya mampu berlubang juga. Bagaimana dengan akal kita, otak kita yang hanya lembek? Maka di situ pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita. Jadi ketika menuntut ilmu, pelajaran yang kita bisa ambil. Ketika kita menuntut ilmu atau kita memiliki anak atau cucu, ketika belajar Al-Quran, ketika belajar mengaji, mungkin di TPQ-nya dia minta masuk atau tak naik-naik ikrarnya. Kenapa istiqomahnya terus? Karena barokah Quran dia akan datang. Dengan istiqomahnya kita, barokah Quran juga akan datang. Banyak orang ketika dulu belajar Al-Quran, sudah belajarnya baru belajar dan tidak masuk, malah putus asa dan tidak lanjut belajar lagi. Banyak orang berhenti belajar Al-Quran karena tidak masuk, merasa udah nyerah. Padahal banyak sekali orang yang berkasus seperti ini. Bahkan kami pernah menemukan seorang anak di sekolah dulu bahkan tak naik kelas. Di sekolah pernah tak naik kelas saking kurangnya. Tapi kelasnya anak tersebut sering hadir di majelis Quran, sering hadir di majelis Quran, belajar tafsir Quran. Mungkin di sekolah dia malas sekali, tapi dengan tafsir Quran dia semangat. Akhirnya mungkin di kampung tersebut, ini kisah nyata,
Mungkin di kampung tersebut dia yang paling kurang. Anak-anak lain mungkin tiap kali pulang dari sekolah bawa piala. Dia tidak, saking kurangnya. Wanita naik kelas kan. Tapi beliau adalah salah satu anak juga yang rajin ke masjid. Istiqomah dengan itu tafsir Quran. Yang lain tidak, sibuk belajar piala. Tapi anak ini dari Al-Quran tadi, dari kisah tadi juga terjadi di kisah nyata. Dia sedih orang lain gitu. Dia itu hanya seorang ulama, tapi terjadi di orang lain juga, di orang umum. Sehingga anak tersebut ketika belajar tafsir Quran termotivasi dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, dan hafal Al-Quran, sudah pesantren hafal Al-Quran, disitulah pintarnya muncul. Bahkan tuh anak diakui di satu kampung tersebut yang dulunya tak kenal orang, saking tak pintar. Tapi hari ini siapa yang tak kenal nama dia di kampung itu, saking ada barokah di dalam Al-Quran. Makanya istiqomah sangat penting Pak. Sudahlah dapat di dunia karomah ilmunya, di akhirat juga wa absyiru bil jannah bima kuntum tu'adun. Allah janji juga orang yang istiqomah itu akan dikabarkan, malaikat akan mengabarkan kepada mereka wa absyiru bil jannah, yaitu surga yang telah dijanjikan. Maka Imam Ibnu Hajar ini suatu hari sudah besar, sudah pintar, bahkan tadinya susah menghafal hadis, sampai beliau mampu menghafal Sahih Bukhari yang tadinya 1-2 hadis susah. Tapi karena keberkahan istiqomah tadi, beliau menjadi hafal, bukan hafal kitab, bahkan menuliskan syarahannya sekali, saking pintarnya beliau. Maka suatu hari beliau ketika sudah menjadi penguasa, ketika sudah jadi orang besar, seorang hakim, suatu hari pernah beliau sedang menunggangi kendaraannya, maka dihentikan dengan seorang penjual minyak. Ada seorang penjual minyak yang menghentikannya, orang kafir tapi. Maka orang kafir ini bertanya kepada Imam Ibnu Hajar, ya, wahai Imam Ibnu Hajar, ya bahasa kita lebih kurang wahai Imam, aku ingin ya ada kegelisahan, ada yang janggal. Orang kafir ini melihat, membaca hadis Rasulullah tentang dunia sijnul lil mu'min. Dunia itu penjara untuk orang-orang beriman, orang-orang Islam. Jadi kata orang yang jual minyak ini, wahai Imam, bagaimana dengan hadis ini? Dunia adalah penjara untuk orang beriman, sedangkan engkau orang beriman tapi dengan kehidupan kamu, engkau sangat mewah, kendaraanmu mewah, bahkan kau punya jabatan tinggi. Tapi engkau orang Islam, apa bukti hadis ini? Sedangkan aku orang kafir, hidupku, pakaianku, semuanya susah. Mana bukti kebenaran hadis Rasulullah ini? Maka Imam Ibnu Hajar menjawab, aku dengan pakaian mewahku, kendaraan mewahku, jabatanku, maksud dari hadis itu adalah aku masih ditahan di dunia ini. Ada banyak hal yang aku tahan, seperti aku harus sholat, aku harus menjaga sholat. Kalau aku meninggalkan ada konsekuensinya. Aku harus puasa, aku harus macam-macam lah. Ada syariat-syariat yang harus aku kerjakan, dan aku harus meninggalkan banyak hal. Maksiat harus aku tinggalkan, aku harus meninggalkan khamar. Pokoknya segala kenikmatan tidak bisa semua aku rasakan. Ada beberapa hal yang aku tahan, maka itu menjadikan diriku seperti dalam penjara di dunia ini, karena ada banyak hal yang aku tahan. Sedangkan engkau adalah orang kafir. Kemudian dengan pakaianmu yang lusuh, kehidupanmu yang susah, kehidupanmu yang sangat sulit ini, tapi kau bisa melakukan hal apapun. Tidak ada agama, tidak termasuk dalam syariat Islam yang melarang dirimu, maka itu adalah sebuah surga untukmu di dunia ini. Walaupun hidupmu susah, itu adalah surgamu di sini. Itu sudah cukup jadi surga, karena tidak ada batasan kehidupanmu di sini. Maka dengan batasan-batasan yang kau langgar tersebut, maka engkau akan mendapatkan siksaan yang lebih berat. Maka aku sebutkan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Mungkin sampai itu bahasa kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan, belum selesai ya Pak. Dari bab ini, maka kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf karena terdapat kekurangan atau kesalahan. Yang salah datangnya dari diri pribadi dan belakang kami dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.